biasanya kita kalau membuka file PowerPoint ya, baik itu dapat kiriman atau misalnya kita mendownload ya, atau kita membuat sendiri, itu biasanya tampilnya seperti ini. Nah, kita masih bisa ini saya buka ulang ya. Nah, jadi misalnya seperti ini. Nah, ini dan ya. Ketika kita membuka file PowerPoint itu kita masih bisa melihat slide-nya atau kita masih bisa melakukan pengeditan. Nah, sekarang bagaimana caranya ketika kita membuka file PowerPoint itu langsung tampil slideshow ya, tampil keseluruhan. Jadi contohnya adalah seperti ini. Ya. Nah, ya, jadi kita ini saya close-kan. Nah, jadi kita tidak bisa lagi melihat slide-nya, langsung saja mulai. Ya, seperti biasa, ya kita langsung praktek saja ya bagaimana cara membuatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Dedi di sini. Pada sesi kali ini kita masih belajar PowerPoint ya. Membuatnya itu sangat mudah sekali. Nah, jadi yang pertama kita siapkan dulu materinya ya. Nah, yang saya contohkan di sini adalah pengerjaan soal. Nah, caranya adalah seperti ini. Nah, oke. Nah, ini saya hapus dulu. Ini saya hapus dulu yang tadi. Kita buat baru. Oke. Nah, caranya adalah ketika kita sudah mempersiapkan bahan presentasinya ya. Kalau yang saya contohkan di sini adalah soal latihan ya, soal latihan untuk TIK. Jadi teman-teman bisa sesuaikan saja materinya apa yang akan mau dipresentasikan menggunakan PowerPoint. Nah, jadi setelah selesai seperti ini, nah jumlah slide-nya yang saya contohkan adalah 9 slide ya. Jadi 9 slide ini akan kita gabungkan jadi satu supaya ketika dibuka filenya otomatis akan muncul slideshow-nya ya. Jadi caranya seperti ini. Nah, setelah jadi ya untuk slide-nya adalah kita di sini deh caranya ya. Kita klik file kemudian save as. Ya, jadi di sini teman-teman ya. Jadi untuk menentukannya di sini. Biasanya kalau kita langsung simpan tidak kita melakukan perubahan apapun, dia langsung otomatis ke formatnya itu PPT ya, PowerPoint Presentation. Ya, jadi save type-nya dia di situ ya. Kita rubah save type-nya menjadi klik di sini ya. Kita pilih yang ini PowerPoint Show ya. Sama ini nih. Ini sama nih PowerPoint. Kalau ini dia menentukan untuk versinya 97 sampai 2003 show ya. Jadi kalau misalnya PowerPoint-nya versinya ke atas ya. Kalau sekarang kan udah Office 2010, 2000 dan seterusnya, itu saya sarankan menggunakan ini agar tidak merubah tampilan dari PowerPoint itu sendiri ya. Saya menggunakan yang ini ya, PowerPoint Show. Nah, kemudian di sininya file name-nya mau dirubah juga namanya boleh, tidak pun tidak masalah ya. Nah, misalnya di sini saya rubah latihan soal tik pertama. Dan soal tik pertama. Kemudian save. Nah, kita close-kan, kita lihat filenya apakah sudah jadi. Nah, ini jadi ya, otomatis sudah jadi. Jadi yang kita kirim ke peserta didik ya, itu yang ini, bukan yang pertama. Karena kalau yang pertama itu masih bisa dirubah ya. Nah, karena sudah kita rubah format penyimpanannya, nah berarti yang ini kita kirim. Dan ini bisa dibukanya itu menggunakan laptop atau komputer ya. Kalau menggunakan handphone saya belum nyoba nih, apakah bisa di handphone atau tidak ya. Nah, untuk kali ini ya bagi teman-teman yang ingin mencoba itu menggunakan laptop atau komputer itu bisa. Rata-rata kalau komputer atau laptop itu untuk aplikasi Office-nya otomatis sudah ada ya. Nah, jadi tinggal setelah jadi seperti ini tinggal diklik saja ya. Apakah jadi? Kita coba ya. Saya buka. Nah, jadi ketika dibuka maka bisa close-kan. Nah, tampilannya adalah sudah otomatis slideshow ya, tidak menampilkan lagi yang namanya slide-nya. Jadi tinggal diklik saja ya. Nah, ini bisa close-kan lagi. Petunjuk pengisian soalnya ini 1 2 3 4, kemudian selamat mengerjakan. Nah, kemudian kita mulai. Nah, ini jadi
Jadi peserta didik kita bisa langsung mengerjakan ya. Nah, berikut. Nah, ini dia nih ya. Untuk pengisiannya kalau di sini memang belum bisa dibuat seperti program yang lainnya diklik jawabannya, itu tidak. Di sini masih menggunakan, tetap peserta didik itu manual mengisinya di kertas jawaban mereka masing-masing ya. Ini hanya untuk media pembelajaran interaktifnya, pemberian soal ke peserta didik agar tampilannya dari model soal kita itu lebih menarik saja ya. Nah, seperti ini ya. Nah, sampai seterusnya. Nah, terima kasih, semoga bermanfaat. Nah, ketika dikeluarkan seperti itu, dia langsung menutup aplikasinya itu sendiri ya. Biasanya kan kalau yang ini saya buka kembali ya, yang awalnya ini dia nih. Yang ini yang seperti biasa kita slicer. Nah, ini ketika kita tutup atau tekan tombol escape, dia akan kembali ke tampilan slide itu sendiri ya. Ini dia nih. Tapi kalau yang tadi ya, ini saya buka kembali. Nah, ketika kita kembalikan ya, tekan aja tombol escape, dia otomatis menutup aplikasinya itu sendiri, tidak lagi menampilkan berapa slide yang ada di dalam PowerPoint-nya itu sendiri. Oke. Ya, nah seperti itu dia teman-temannya. Baik, mudah-mudahan mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat ya untuk kita semua. Terima kasih yang telah nonton video ini sampai selesai. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.